Terkece, pebulu tangkis tunggal putra Jonathan Christie menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa pada semifinal China Open 2023. Peraih medali emas Asian Games 2018 itu memastikan diri ke babak 4 besar setelah menaklukkan rekan senegara Cesar Hiren Rustavito dengan skor 21-12, 21-17 pada laga perempat final di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China pada Jumat 8 September. Bersyukur Tuhan kasih kesempatan lagi tampil pada semifinal. Sebelumnya hasilnya kurang bagus. Australian Open dan kejuaraan dunia, kata Jonathan dalam siaran resmi PBSI. Sebenarnya pada game pertama, posisi saya yang kurang enak. Tetapi entah kenapa, Mas Vitonya malah lebih tidak enak, ucap Jonathan. Pada game kedua, ternyata saya juga merasakan hal yang sama. Beruntung di poin-poin akhir, bisa menguasai keadaan dengan tidak terlalu mengumbar power, walaupun kondisi lapangan lebih enak untuk bermain dengan power. Jonathan mengungkapkan bahwa satu hari setelah kalah pada kejuaraan dunia 2023, dia memutuskan untuk pulang. Dan itu menurut saya berpengaruh dengan performa saya di sini. Dengan pulang duluan, saya jadi bisa lebih lama latihan, lebih fokus, dan menghilangkan jet lag lebih cepat, tutur Jonathan. Hari ini saya mau istirahat dulu, tidur yang cukup, besok baru diskusi dengan pelatih untuk menyiapkan laga semifinal. Sementara itu, Cesar mengakui Jonathan bermain lebih bagus dan dia lebih safe, lebih matang pukulan serangannya, dan menghasilkan banyak poin dari sana. Saya sudah mencoba bangkit pada game kedua, tetapi memang di poin-poin terakhir saya kehilangan fokus. Saya cukup senang dengan performa saya di turnamen ini. Saya bisa memperlihatkan dan melakukan apa yang sudah saya latih selama ini. Minggu depan di Hong Kong Open bakalan tidak mudah karena saya akan memulai dari babak kualifikasi. Persiapannya, saya mencoba menjaga fisik dan stamina agar bisa bermain dengan pertandingan-pertandingan yang lebih lama lagi, kata Cesar. Jonathan akan menjalani laga yang tidak mudah pada babak semifinal dengan menjumpai Raja Bulu Tangkis dari Denmark, Viktor Axelsen. Pertemuan Jonathan versus pemain yang mulai kerap dijuluki sebagai alien karena konsistensinya yang sangat dominan itu akan memasuki edisi ke-11. Pada 10 pertemuan sebelumnya, Jonathan mencatat 8 kekalahan dari Axelsen. Kemenangan terakhir Jonathan atas juara dunia tersebut sudah terjadi cukup lama, yaitu pada perempat final French Open 2019. Saat itu, pemain besutan PB Tangkas itu butuh laga 3 game sebelum membukukan kemenangan 7-21, 22-20, dan 21-19. Pada 4 pertemuan terakhir, Jonathan harus mengakui keunggulan Axelsen. Melawan Axelsen memang bukan perkara mudah. Setiap kali nyaris kalah, tunggal putra peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu selalu mampu membalikan keadaan. Seperti yang terlihat di perempat final Japan Open 2023 ketika Axelsen nyaris kalah dari HS Pranoy dari India. Hampir sedikit lawan yang bisa menghentikan dominasi Axelsen di peta persaingan tunggal putra. Dalam 1,5 tahun terakhir, Axelsen hanya kalah dari 5 pemain, yakni Kunlavut Witisan 2 kali, Chou Tianchen 2 kali, HS Pranoy, Eng Seyong, dan Laksasien 1 kali. Sementara itu 2 sektor lainnya gagal melaju ke babak semifinal, di mana ganda putri Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti gagal mengulangi kesuksesannya pada kejuaraan dunia untuk mengalahkan Baek Hana dan Lee Sohee. Pada perempat final China Open 2023, Baek dan Lee mengalahkan Apri Fadia dengan skor 21-15, 18-21, dan 21-10. Kekalahan juga dialami oleh unggulan 13, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana, yang menyerah 2 game langsung dari Kang Min Hyuk dan Seo Seung-jae dari Korea dengan skor 21-15 dan 21-17. Dan inilah para semifinalis China Open 2023 Super 1000.